Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ta'ala bina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi kalimati syahadati wa muslimin asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts lil alamin wa ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan, mari kita kirimkan doa terlebih dahulu kepada seluruh guru-guru kita, guru yang melatih kita dari kecil ya, dari pelajaran Quran biasa, para kiai, para ustaz, guru-guru SD kita, guru-guru SMP, guru SMA, guru pesantren, sampai guru-guru yang lain. Mudah-mudahan dengan wasilah ilmu-ilmu yang mereka berikan kepada kita, kita senantiasa diberikan kemanfaatan dan kemaslahatan. Wa ala kulli niyatin shalihah nasallahu ijabat bisyiril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Yang kami hormati sesepuh Villa Gading Permata, para penasehat DKM, Bapak, Ibu-ibu, dan khususnya tim konsumsi yang pada hari ini berkenan mensupport kegiatan pada hari ini. Salah satu alasan mengapa tema ini perlu kita angkat adalah kita melihat bahwa bukan hanya di kita ya, tetapi di seluruh wilayah negara kita, bahwa sepertinya ada sedikit masalah dengan proses penanaman nilai di generasi kita gitu ya, generasi kita. Salah satunya ya kita perhatikan dari sikap, tutur kata, penghormatan gitu ya, generasi-generasi kita kepada seniornya atau sesepuhnya itu nampak kurang terlihat secara etika. Kalau kita cerita Pak Yani kemarin ya, di angkot misalnya, atau di perjalanan ketika lewat di depan sekolah, anak-anak sekarang itu obrolannya, omongannya, Masya Allah, bahasa-bahasanya itu kalau kasar mending ya, tapi kalau sudah campur jorok dan makian itu sudah sedih gitu. Dan itu ternyata ada dibahas oleh salah satu ciri kehancuran bangsa adalah rusaknya tutur bahasa. Dan saya dapat laporan juga di lapangan, bukan dari satu sumber ya, beberapa sumber. Saya catat 3 orang, kalau saya termasuk analitik, saya catat sampai 3 orang yang sampai informasinya ke saya. Jadi tutur anak kita itu kalau nggak kasar bahasa binatang, ya bahasa jorok yang saya nggak tahu dapat dari mana itu. Nah ini kan sedih kita dengerin nih, padahal salah satu hal yang tidak bisa kita hindari, kalau bapak sama ibu punya anak dan tinggal di sini, anak dan cucu bapak ibu akan bergaul dengan siapa? Kan dengan orang sini kan? Nah, kalau misalnya bahasa dan tutur katanya udah seperti itu, maka ini berbahaya. Padahal kita flashback sedikit ke masa ketika Rasulullah SAW dilahirkan, salah satu hal yang disempurnakan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menghaluskan lisannya sehingga dikirimkan ke sebuah daerah namanya Kaum As-Sa'diyah, dirawat oleh Halimatus Sa'diyah supaya tutur bahasanya bagus. Kita lahir anak langsung mendengar bahasa-bahasa yang buruk. Bahkan termasuk kenapa ketika anak kita dilahirkan di adan, kasih azan kanan, dasi iqamat di kiri, maksudnya supaya kalimat pertama yang masuk itu adalah kalimat thayyibah atau kata-kata yang baik. Nah, ini yang jadi alasan gitu ya, jadi alasan. Nah, sejauh manakah degradasi nilai atau degradasi moral di kalangan kita? Kita perhatikan dalam slide berikut ya.
Bagaimana anak SD hamil diperkosa sama temannya SD juga gitu. Dan itu 5 tahun yang lalu. Pertama saya ingin mengatakan bahwa bisa nggak kita tidak menganggap ini hanya sebagai berita gitu. Bisa nggak kita mendengarkannya dengan hati, tidak dengan telinga. Ini bencana nasional dan ini ancaman terhadap ketahanan negara. بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Maka datanglah sesudah mereka generasi yang buruk, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Bukankah sudah tampak di hadapan kita para generasi Islam yang telah melalaikan sholat? Mereka telah mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka terjatuh dalam kemungkaran-kemungkaran. Dan tanpa sadar, mereka telah tergiring ke dalam jurang api jahanam. Bukankah kita sudah melihatnya? Akankah kita akan terus membiarkan hal ini terjadi? Ya. Oke, kita di luar sana sudah melihat bahwa nilai atau moral yang dipraktekkan oleh generasi-generasi belakangan ini sudah semakin menurun. Itu dilihat di sana. Sekarang pertanyaan saya adalah, kira-kira benteng pertama yang bisa mencegah itu terjadi itu adanya di mana dan di siapa? Siapa? Di orang tua atau di keluarga? Cuma saya kasih satu tantangan lagi, satu fenomena lagi. Ibu sudah capek-capek mendidik anak, bahasanya dilatih dengan bagus, akhlaknya dilatih dengan bagus. Tiba-tiba di lingkungan ibu ada satu keluarga yang lost, nggak kontrol. Gabunglah anak-anak kita dengan mereka. Kira-kira kena virusnya nggak? Kena virus. Jadi masalahnya sekarang tahu, kita sudah capek-capek mendidik, tiba-tiba gabung dengan anak-anak dari luar. Terjadilah virus seperti COVID kan? Kita ini bukan negara yang penghasil COVID, tetapi karena berinteraksi dengan negara luar akhirnya tercampur atau terinfeksi. Berarti menjadi orang tua itu pekerjaan berat, pekerjaan mudah. Pekerjaan berat, selain menjaga nilai yang ada di dalam lingkungan, kita juga harus memastikan anak-anak kita bergaul dengan pribadi yang punya akhlakul ya. Nah, oleh karena itu parenting atau mendidik orang tua, mendidik anak itu bukan masalah membiayai saja, tetapi masalahnya mendidik. Dalam satu hadis dikatakan bahwa ayah terhebat, ayah paling baik adalah ayah yang paling hebat cara mendidik anaknya. Kurang lebih seperti dalam redaksi hadis, walaupun tidak pas seperti itu. Nah, hari ini adalah dari seluruh atau beberapa slide yang pernah saya tayangkan, hari ini adalah slide yang akan penuh dengan video. Nah, akan kita lihat nanti supaya kita bisa menginternalisasi gitu. Ini satu lagi, Pak Gun, jangan lihat yang sebelah, lihat yang pakai jas. Ya, pemirsa kenakalan remaja dapat dicegah dengan lebih dulu mengetahui gejalanya. Pencegahan dapat dimulai dari lingkungan keluarga dengan lebih banyak berkomunikasi dan menghabiskan waktu bersama anak remaja. Dan berikut gejala kenakalan remaja yang perlu diketahui orang tua. Kalau anak kita terkena salah satunya, kita harus hati-hati. Nah, nomor satu nih bahaya, biasanya kayak gitu ya. Nomor satu yang paling sering terjadi ya. Oke, lanjutkan. Anak tidak disukai teman. Sering menghindari dari tanggung jawab di rumah. Terus nomor 2 juga ya. Terus berikutnya suka berbohong, menyakiti teman, kurang konsentrasi belajar. Ini adalah anak-anak sudah terkena salah satu kenakalan remaja. Nah, biasakan anak kita juga di rumah ada tanggung jawab yang dia laksanakan. Ya, masa remaja merupakan periode transisi itu dari anak menuju gejalanya berikutnya ya, adalah kita lihat kerap ditemukan perilaku berisiko yang mengarah pada upaya pencegahannya gitu ya. Oh, ini jenis kenakalannya. Kenakalan remaja yang harus diantisipasi orang tua, di antaranya adalah perkelahian antar pelajar, penyalahgunaan narkotika, obat-obat terlarang dan minuman keras, seks pranikah, dan tindak kriminal. Saya masih ingat SD dulu pernah ngalamin di Pelak, Bu, Bapak Ibu, waktu SD atau Malak.
Pak Karyono dipalak ya Pak? Oh dipalak. Kalau pilihan yang kedua bahaya. Nah ini kan kriminal. Saya agak curiga dengan Pak Ahmed ya. Oh dipalak ya korban. Oh korban. Nah itu kan di SMP aja kita ngalamin gitu ya, bagaimana dipalak, jangan sampai yang memalak. Nah itu tidak kriminal nomor 4. Kalau nomor 3 amit-amit naudzubillah min dzalik ya. Nah nomor 1 tawuran. Nah ini juga sering terjadi ya. Ini biasanya sering terjadi di perkampungan kecil di pinggiran Jakarta gitu, sering terjadi sampai sekarang. Nah itu jenis-jenis kenakalan remajanya. Kita lihat upaya-upaya pencegahannya. Dikit lagi. Apa sudah? Nah, apa penyebabnya Bapak Ibu sekalian? Penyebabnya adalah salah satunya adalah tidak terinternalisasinya nilai-nilai agama, kemanusiaan dan kebudayaan. Padahal anak itu ngaji, misalnya di sekolah pengajian sore atau pengajian malam. Tetapi mengapa itu masih terjadi? Masalahnya kata kuncinya ini di sini nih. Nah, ini nih. Tidak terinternalisasinya. Maksudnya apa? Anak-anak itu tidak memahami. Kan harus dari paham dulu baru masuk ke dalam hati. Nah, salah satu yang akan kita pelajari ini adalah bagaimana nilai-nilai agama itu bisa kita terapkan kepada diri kita sendiri juga kepada anak dengan cara nanti ada rumusnya Pak, namanya IMR. Ada rumusnya ternyata. Ini kita lihat nanti. Nah, sekarang penyebabnya setelah kita lihat di sini adalah tidak terinternalisasinya nilai agama, kemanusiaan dan kebudayaan. Nah, ini yang menyebabkan. Nah, sekarang kita lihat di dunia ini saja bukan hanya masalah di negara kita, ada 10 standar nilai yang disepakati sebagai nilai baik dan ini semuanya harus lolos standar ini. Kalau nilai ini saja kita sudah tidak lolos, berarti kita di bawah akhlak standar nasional, internasional. Nah, kita perhatikan. Jadi ada 10 standar bahwa seseorang itu dikatakan bernilai hidupnya atau kualitas akhlaknya. Kalau kita berada di salah satu aja di bawahnya, berarti kita sudah merusak agama. Kenapa? Karena kita jauh lebih buruk daripada yang sudah distandarkan oleh internasional. Gitu ya. Kita perhatikan. Nah ini bukan ini ya. Nah ini kalau standar depan nanti. Nah ini standar. Nah ini. Nah kita lihat dulu. Ini dulu 10 ciri-ciri kehancuran bangsa dulu ya. Sebelum kita masuk ke nilai. Yang pertama yang disebut. Ini penelitian orang barat ya. 10 ciri kehancuran bangsa. Kita perhatikan nomor 1, meningkatnya kekerasan di kalangan remaja. Masih ingat dengan seorang anak pejabat yang mukulin salah satu temannya gara-gara disangka merebut pacarnya, sampai masuk penjara setengah mati itunya, masuk ke rumah sakit. Ingat ya? Kemudian kedua adalah budaya tidak jujur. Nah, budaya tidak jujur mulai dari nyontek. Kalau proyek dia pakai korupsi dan kolusi. Nah ini yang ketiga, tidak menghormati yang lebih tua. Apalagi kemarin dirusak dengan gaya pas pada saat debat kemarin ya. Saya udah sebut yang lebih dalam. Itu kan agak sedikit cedera gitu ya. Agak sedikit cedera bagaimana orang tua ya dalam tanda kutip kurang dihormati. Wah jadi bahaya ya politik. Bahaya. Kemudian kekerasan oleh kelompok tertentu. Ya. Ada kecurigaan atau kebencian, Bapak Ibu kalau anak Bapak Ibu punya WA, grup WA coba baca kali-kali. Perhatikan bahasa asli mereka. Ya, bahasa asli mereka perhatikan dan kemudian yang perlu dilihat itu adalah bagaimana apakah dia mengalami bullying atau tidak. Gitu ya. Kita harus masuk. Jadi nanti kalau Bapak Ibu punya anak dan dia minta HP, boleh Bapak dan Ibu kasih kamu HP, tapi syaratnya satu, kamu tidak boleh mengunci HP kamu, gitu ya. Boleh kasih HP, tapi dengan syarat boleh, tapi kamu tidak boleh lock, tidak boleh kunci. Bapak sekali-kali, Ibu sekali-kali pengen lihat, gitu ya. Dan kali-kali masuklah ke grup mereka, perhatikan bahasanya. Kalau bahasanya sudah tidak baik, lebih baik clear, ya. Saya pernah, ini sedikit cerita.
Saya pernah buka HP anak saya, di situ ada grup namanya, grupnya ini namanya beban-beban orang tua. Beban-beban, oh begitu ternyata, tapi masih mending lah. Saya perhatikan tuh ada nama grup namanya beban-beban orang tua. Saya perhatikan ya masih normal. Cuman mungkin maksudnya mereka mengekspresikan bahwa diri mereka itu belum bisa memberikan manfaat, sehingga ngasih nama grupnya adalah beban-beban orang tua. Masih normal lah. Normal ya. Kemudian, nah penggunaan bahasa yang buruk. Ini udah terjadi kan? Penggunaan bahasa yang buruk. Sekali-kali naik angkot, naik bis kota, masuk ke pergaulan-pergaulan mereka di pinggir sekolah, bahasa-bahasanya kalau sudah buruk berarti ini adalah ciri-ciri kehancuran bangsa. Menurunnya etos kerja, jadi bekerja mereka sudah tidak lagi mengikuti standar, tidak mengamanahi kontrak dan lain sebagainya. Tidak punya rasa tanggung jawab. Kemudian meningginya perilaku merusak diri sendiri, maksudnya dia suka merusak diri sendiri, mukul-mukul sendiri gitu. Kalau stres itu tidak bisa mengantisipasi. Kemudian kaburnya pedoman moral. Jadi pedoman moral itu misalnya tidak ada lagi yang mau membina mereka dalam bentuk pengajian, kegiatan-kegiatan sosial dan lain sebagainya. Itu sudah tidak ada. Itu ciri kehancuran sebuah bangsa. Nah, pencegahan kenakalan remaja, kita skip aja video ini, intinya ini. Hai, you. Nah, salah satu cara mencegah kenakalan remaja adalah satu, nah ini yang paling pertama adalah tingkatkan hubungan dengan Tuhan. Nah, di luar negeri yang saya pahami mengapa mereka begitu cepat memudarnya nilai-nilai, karena nilai ketuhanannya itu sendiri juga memudar. Jadi ateisme di sana itu lebih banyak berkembang gitu ya, sehingga mencari pedoman-pedoman yang lain. Kalau di kita kan masih mending, yaitu masih ada pengajian-pengajian gitu ya, pengajian. Kedua adalah mencegah kenakalan remaja, perhatikan dengan siapa anak kita bergaul, selektif dalam memilih teman atau sahabat. Kemudian ketiga, perbanyak kegiatan positif. Nah di kita ini memang remaja ini kegiatannya memang perlu ditingkatkan. Lapangan ini sudah bagus sebetulnya, tetapi tidak ada yang mengontrol. Akibatnya Mang Bandi capek. Tiap waktu sholat teriak-teriak, sholat dulu, sholat dulu. Kadang-kadang pakai speaker, kenapa susah? Nah terutama waktu maghrib, isya, terutama isya. Kalau saya sudah jalan dari rumah keluar sini, kemudian anak-anak main bola, itu biasanya pada lari kabur, bukan ke masjid, masuk ke blok B yang kosong-kosong itu, ngumpet di sana. Karena saya tahu, karena mereka tahu kalau saya lihat biasanya diteriakin sholat, kabur ke situ. Nah mungkin saya khawatirnya bilangnya ke ibunya, ke bapaknya mau ke masjid, gitu kan? Karena saya menjaga itu ya saya ajak, tapi kabur. Nah giliran kita sudah sholat di sini bubar, mereka pada balik lagi ke situ. Nah itu yang terjadi bapak ibu ya. Cuman nggak ada aja CCTV yang nembak ke lapangan, itu masalahnya. Jadi saya nggak bisa membuktikan. Jadi siapa tahu itu adalah salah satunya anak bapak ibu ngakunya perginya ke masjid pas waktu isya main bola, waktu azan tidak masuk ke masjid malah, gitu ya. Nah yang keempat, pencegahan yang paling baik adalah menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini di dalam keluarga. Nah ini akan kita fokuskan pada hari ini kita di nomor 4 ini. Kalau nomor 1, 2, 3 saya pikir nanti bisa lah kita praktekkan lagi. Kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan nilai. Nilai adalah sesuatu yang berguna, berharga, yang dijadikan pedoman diri atau acuan normatif. Nilai adalah tata keyakinan yang menyangkut sikap manusia terhadap kebenaran dan sesuatu yang diyakini. Ya. Jadi nilai itu adalah yang kita anggap sebagai sesuatu yang urgen, berguna dan berharga dalam hidup. Misalnya kejujuran. Kalau anak tidak lagi punya sikap jujur, berarti akan rusak selanjutnya kan kehidupannya. Berarti kita menanamkan nilai kejujuran. Contoh berikutnya adalah nilai kasih sayang. Kalau ada seorang anak mukulin adiknya atau menyiksa tetangganya, berarti dia tidak punya rasa cinta kan? Nah itu berarti nilai kasih sayang yang perlu kita tanamkan. Ya, kita punya anak tapi ngomongnya selalu bentak-bentak sama orang tua, berarti dia tidak punya respect kepada orang tua. Nah itu nilai yang kita pertahankan.
Salah satu cara menanamkan nilai adalah dengan melakukan pendidikan nilai di dalam keluarga. Nah, pendidikan nilai dalam keluarga adalah penanaman dan pengembangan nilai-nilai pada seluruh anggota keluarga. Karena kita tadi sudah melihat bahwa di luar sana begitu banyak penurunan nilai, penurunan moral, maka yang harus kita lakukan adalah penanaman nilai kepada seluruh anggota keluarga. Cuman kita pahami dulu, sepakati dulu apa yang dimaksud dengan nilai dan norma tadi, yaitu tadi ya, ketuhanan, kejujuran, persahabatan, kepedulian, toleransi gitu ya. Nah, ini yang akan kita bahas ini. Ya. Ada 12 nilai universal yang perlu ditanamkan pada anak. Ini yang tadi saya sampaikan. Jadi di dunia saja ya, dengan berbagai agama, budaya dan lain sebagainya, mereka menyepakati bahwa ada 12 nilai yang minimal harus dimiliki oleh seorang manusia, seorang anak tumbuh jadi manusia. Dan kalau anak kita tidak memiliki salah satunya, berarti anak kita atau diri kita sendiri berada di bawah standar internasional. Padahal kita sering menganggap agama kita adalah paling sempurna, Nabi kita sudah mengajarkan akhlak dengan baik. Tetapi kalau dari standar internasional saja kita berada di bawahnya, gagal kita menjadi orang yang beradab. Satu, damai. Terus buktinya mau damai gimana? Tiap hari kita dengar tawuran kan? Ada masalah apa? Saya sering katakan bahwa orang yang tawuran itu otaknya sedikit. Dia tidak pernah membayangkan, tidak bisa memprediksi bahwa bisa jadi yang kampung sebelah tempat dia tawuran itu ada calon istrinya, ada calon mertuanya. Betul kan? Berarti otaknya sedikit, gak nyampe. Yang kedua adalah penghargaan, respect. Anak tidak menghargai orang tua, yang muda tidak menghormati yang tua. Bahkan ketika kejadian debat itu terjadi, saya kaget juga ya, ada orang terkenal ngomongnya begini, kenapa kita selalu dipersalahkan kalau ngomong keras pada orang tua? Aneh ya, ada pertanyaan gitu, coba itu di komentar di bawahnya itu yang nanya gitu apa nggak diajarin ada waktu kecil gitu. Aneh saya kalau ada yang nanya kayak gitu ya, mengapa? Kemudian cinta. Nah, cinta di sini maksudnya kasih sayang kepada sesama manusia maupun lingkungan. Tanggung jawab, negara kita juga masih agak berbawah standar masalah tanggung jawab itu ya. Kemudian kebahagiaan, kerjasama. Nah, kerjasama juga di kita masih agak buruk. Bahkan kalau kita masuk ke training bisnis, kerjasama itu menjadi kompetensi yang harus dimiliki zaman sekarang. Kompetensi kerjasama. Kemudian kejujuran, apalagi kejujuran, kerendah hatian, toleransi, kesederhanaan. Nah, untuk bicara kesederhanaan ini, Masya Allah ya. Kita ini, saya katakan negara kita itu adalah negara yang terlalu memuja selebriti Bapak Ibu. Jadi sebentar-bentar gitu ya, selalu dipuja-puji selebriti. Nah, saya pernah memperhatikan seorang ustadz yang dia itu sangat terkenal ya, tiap minggu itu ada panggilan gitu. Kebetulan sahabat saya juga dan pernah kesini, saya nggak usah sebutin. Jadi orangnya itu sangat humble. Saya tahu dia itu uangnya banyak. Tetapi ketika saya bertemu dengan beliau, bawa laptop itu sudah baret-baret. Dia kemudian ngeluarin HP, HP-nya retak semua. Retak semua. Bawa mobilnya baret juga gitu. Ini kok, kenapa saya mikir padahal dia adalah orang yang termasuk penghasilannya cukup. Gaji dosen gitu ya, dengan ada tunjangan sertifikasi, dia punya bisnis, kemudian penghasilan tiap minggu ada dari dakwah. Tapi begitu, ternyata prinsipnya adalah kesederhanaan. Tapi kita bandingkan misalnya dengan ustadz yang lain yang bentar-bentar segala macam, tiba-tiba ganti mobil, HP-nya bagus segala macam. Nah, kita nggak boleh seujon ya, tetapi kalau kita mau memperhatikan kesederhanaan, berarti tokoh ustadz tadi perlu kita lacak. Ternyata saya dengar beliau itu menginvestasikan penghasilannya untuk membangun pesantren. Gitu ya. Saya masih ingat padahal dari guru saya, uang yang dari umat ketika kita berdakwah itu idealnya kembalinya ke umat lagi. Gitu ya, idealnya kembali ke umat lagi. Boleh kita mengambil dana dari umat itu kalau kita sudah madarat, nggak ada makanan, nggak ada hal yang bisa kita makan lagi kecuali ngambil dari uang itu baru. Nah, itu kalau dalam pendekatan tasawuf begitu Bu ya, begitu standar makan itu. Jadi uang dari umat disimpan dulu mestinya di kotak tertentu. Ini guru saya yang sangat tasawuf gitu ya. Saya juga bisa ngikutin.
Jadi kalau beliau dapat dana dari umat, disimpan di box tertentu. Dia makan dari pekerjaannya. Ketika ada orang minta sumbangan untuk masalah agama, minta bantuan, dia keluarin dari kotak, termasuk bangun pesantren dan sebagainya. Giliran dia istrinya sudah komplain gak ada apa-apa di dapur, baru dibuka kotak khusus. Kalau kita, uang dari umat, jadi HP, jadi mobil, jadi rumah investasi dan lain sebagainya. Nggak apa-apa kalau standar biasa. Tapi kalau kita ingin standar yang ngikutin orang soleh, yang tadi itu gaya yang harus kita contoh. Ini saya maaf tidak akan menyalahkan siapapun, tapi standar ideal uang dari umat mestinya seperti itu. Walaupun saya juga belum bisa mempraktekkan, gitu ya. Orang-orang hebat itu menjaga menjaga dirinya dari hal-hal yang bukannya haram, tetapi juga yang halal pun dia jaga. Kebebasan di sini maksudnya kebebasan untuk yang terbatas, gitu ya. Kemudian kesatuan dan persatuan. Ini dari UNESCO, standar nilai yang dimiliki seseorang yang dikatakan dia beradab, gitu ya. Jadi kalau kita tidak memiliki salah satunya, berarti kita berada di bawah standar internasional. Dan ini berbahaya. Padahal yang luhur dalam Islam tertanam dalam sebuah hadis yang terkenal, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, gitu ya. Jadi sesungguhnya Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kalau kita mengaku umatnya Nabi, pencintanya Nabi, tetapi akhlaknya tidak mulia, berarti kita belum masuk standar dari orang yang mencintai Nabi. Nah, kita teori dulu ya, nanti praktiknya bareng-bareng. Ada nilai-nilai yang sebetulnya sudah sangat luhur dicontohkan ya. Misalnya ini para ulama kita merumuskan nilai Pancasila. Ternyata itu sila ke-1 diambil dari surat Al-Ikhlas, ya. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, diambil dari surat An-Nisa ayat 135. Jadi kalau orang-orang yang mempertentangkan Pancasila dengan agama, dia tidak mempelajari sejarah Pancasila dan filosofi. Karena itu ternyata terinspirasi dari ayat-ayat Quran. Persatuan Indonesia terinspirasi dari Al-Hujurat ayat 13. Sila keempat terinspirasi dari Asy-Syura ayat 38. Sila kelima terinspirasi dari surat An-Nahl ayat 90. Contoh, ini ada nilai-nilai yang ditentukan. Misalnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, 1, mengakui sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki harkat dan martabat. Berarti kita harus mengakui sesama manusia ya, sebagai sesama manusia yang adil. Kemudian mengakui persamaan hak dan kewajiban, mengembangkan sikap saling menyayangi. Ini ada di sila kedua yang terinspirasi dari surat An-Nisa ayat 135. Semuanya adalah nilai-nilai yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita tanamkan kepada anak generasi kita. Nah, ini Bapak Ibu prakteknya selanjutnya ya. Ini cara supaya keluarga kita, anak-anak kita itu bisa menginternalisasi nilai. Supaya mudah, kita singkat aja ya. Kita singkat supaya ke rumah itu kita punya standar, punya hafalan. Standarnya kita singkat aja menjadi IIMR. I kebanyakan. Identifikasi, internalisasi, modeling, dan reproduksi. Jadi kalau kita ingin menanamkan nilai kepada anak kita, identifikasi, internalisasi, modeling, dan reproduksi. I2MR. Apa Bu? I2MR. Pokoknya pulang dari sini langsung pengen rapi nilai kepada anak, ingat rumus I2MR. I2MR, IIMR. Ini dikembangkan oleh ahli karakter dari luar negeri, si Dobert dan Winkler ya. Jadi caranya dengan I2MR, identifikasi, internalisasi, modeling, dan reproduksi. Maksudnya apa? Ini reproduksinya jangan ditafsirkan aneh ya. Maksudnya apa? Kita lihat nanti di depan. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, kita lanjutkan dulu. Pertama yang dimaksud dengan proses identifikasi. Jadi di sini adalah proses memahami, merespon, dan memilih nilai. Orang tua atau guru mempengaruhi perasaan anak untuk memahami nilai-nilai sampai anak mampu merespon atau menanggapi nilai itu. Contohnya gini, anak-anak cerita tentang suatu kejadian. Kita dengerin. Nah, baru kita masukkan. Oh, tadi nak, semestinya kamu begini.
Berarti kita mulai mengajak anak mengidentifikasi nilai. Mah, tadi aku di jalan dipalakin orang. Nah itu cerita anak kepada kita misalnya. Kita sampai, oh nak, sikap itu tidak boleh kamu contoh, karena itu namanya menzalimi orang lain. Oh bagus nak, nanti kamu yang malam, yang begitu. Oh yoga. Ya, Bapak Ibu perhatikan, si anak itu mulai dari jam 7 berangkat ke sekolah, pulang jam 1 ke rumah, kira-kira berapa pengalaman yang dialami? Banyak kan? Jadi sekali-kali jadilah pribadi yang mau mendengarkan, ya, mendengarkan. Apalagi saya yang jarang ketemu anak. Biasanya kebiasaan saya kalau ketemu anak seminggu sekali itu ngobrolnya di mobil. Jadi anak saya itu cerita banyak. Nah, baru saya bidik bagian-bagian tertentu kalau dia sudah cerita banyak. Jadi Bapak Ibu kalau sudah punya anak yang mau cerita itu luar biasa. Kenapa? Anak itu percaya sama Bapak dan Ibu. Sekarang saya mau tanya, Bapak dan Ibu, anak-anaknya mau cerita nggak sama Bapak dan Ibu? Kalau nggak mau cerita, nah berarti ada sedikit masalah. Buat dia mau cerita. Karena kalau anak sudah mau cerita, masukin nilainya gampang Bu, cepret gitu ya. Oh bagian ini, bagian ini. Nah, gitu. Nah, untuk mengidentifikasi ini kita tidak mungkin bisa memasukkan nilai atau memperkenalkan nilai kalau pertama anak kita tidak mau cerita. Pak, anak saya tidak mau cerita, ajak nonton film bagus. Contohnya film apa? Jangan nonton Siksa Neraka dulu. Karena Siksa Neraka ada yang ditusuk-tusuk ya. Ada misalnya film Sabtu Bersama Ayah gitu ya. Sabtu Bersama Ayah. Surga yang dijanjikan sama nggak Pak? Bukan tentang poligami. Jadi cari referensi-referensi film yang bagus, nonton bareng gitu ya. Kita lihat nih jadwal film di bulan ini. Cari film-film, kita cari referensinya. Oh, ini film bagus nih. Ya. Nah, kita nonton bareng, habis itu anak kita suruh cerita atau kita langsung, nah, masih ingat gak tuh adegan ketika si tokoh ini ngomong ke tokoh ini. Nah, kita bahas di situ, masukin nilai, ya. Nah, kata kuncinya supaya bisa menanamkan nilai adalah interaksi. Kalau nggak ada interaksi, gimana mau terjadi? Betul kan? Interaksi. Nah, sekarang saya mau minta Bapak Ibu yang tidak pernah berinteraksi dengan anaknya harus segera bertaubat kan? Jadi bukan hanya kirim transfer duit, kasih makan, bukan, tetapi harus ada interaksi, gitu kan? Interaksi. Kan yang dicontohkan oleh Luqmanul Hakim dalam Quran kan ngobrol sama anaknya, interaksi. Kalau nggak ada interaksi mau jadi apa? Mau jadi apa? Ya? Nah, komunikasi menjadi kunci. Kalau komunikasi sudah rusak, ya itu berbahaya. Langkah pertama menanamkan nilai adalah mengidentifikasi nilai dengan cara-cara berkomunikasi atau berinteraksi. Itu identifikasi dulu. Kedua adalah internalisasi. Proses di mana nilai diserap dan dibatinkan dalam diri anak sehingga menjadi sistem nilai atau tatanan. Sampai sadar si anak, oh ternyata perilaku mencontek itu tidak baik. Misalnya si anak kita cerita, wah tadi di kelasku ulangan, kemudian guru marah karena ada temanku yang nyontek. Kesempatan ibu masukin nilai kan? Nah betul, tahu nggak kamu kenapa orang guru itu marah? Karena nyontek itu adalah sikap tidak jujur, tidak fair, segala macam. Oleh karena itu kamu tidak boleh melakukan itu. Itu namanya internalisasi. Guru orang tua mendampingi anak dalam proses penyerapan nilai itu. Yang ketiga namanya proses pemodelan atau modeling proses. Ketika anak-anak sudah bisa menyerap nilai, pada tahap ini dia akan melakukan proses pemodelan. Setelah dia sadar bahwa nyontek itu tidak baik, otaknya akan mencari siapa teman-temannya di pengajian, di kelasnya atau di tempat lain yang suka menyontek. Dia akan memodelkan, itu sikap tidak baik segala macam. Gitu ya. Ini namanya modeling. Nah, yang paling repot itu kalau ngajarin nak jangan marah-marah. Nak, kamu jangan marah-marah. La tagdob walakal jannah, kata ibunya kepada anaknya. Si anak jadi model kan? Cari model tiap hari. Tiba-tiba dia lagi lihat bapaknya dimarahin ibunya, rusak kan modelnya itu? Rusak. Latak dabol jannah jadi jargon doang, karena dirusak oleh model di dalam lingkungannya.
Jadi tahap ketiga lah modeling, mencari model. Dia itu anak akan menyerap nilai itu, kemudian dia mencari pembanding-pembanding di sekitarnya. Itu namanya modeling. Saya ingat dulu Pak Endar, Didi Petet itu dia dikasih naskah oleh seorang sutradara, peran dia ini harus seperti ini. Nah, kalau seorang aktor profesional, dia itu pelajari, setelah itu dia modeling namanya, cari model. Dia duduk di sekolahan, dia duduk di mall dan sebagainya. Dia perhatikan karakter-karakter orang yang mirip dengan standar naskah yang dia miliki. Itu namanya modeling. Nah, yang dilakukan oleh anak-anak ketika kita sudah berinteraksi lama, setelah identifikasi, setelah internalisasi, dia akan modeling, mencari di lingkungan keluarganya, lingkungan sahabatnya, tokoh-tokoh yang bisa mempraktekkan nilai yang dia yakini. Nah, ini sering rusaknya kita karena tidak mampu menjadi model yang baik. Nah, ibu suatu saat harus fair. Nah, apa yang diajarkan oleh ibu itu semuanya baik-baik. Kalau kamu lihat di dalam diri ibu atau dalam diri bapak ada yang kurang baik, kamu harus percaya nilai itu. Nah, tetap yakini itu. Walaupun bapak dan ibu belum bisa mencontohkan dengan baik. Kita harus fair di satu saat bilang begitu ya. Terakhir, reproduksi langsung. Jadi anak-anak bisa mempraktekkan dalam keseharian nilai-nilai yang diyakini tadi. Bisa dipahami ya? Identifikasi, kita sama-sama berinteraksi dengan anak, memahami nilai. Internalisasi, kita biarkan nilai itu menyerap kepada diri anak. Yang ketiga, setelah itu biarkan anak mencari modelnya sendiri. Yang keempat, biarkan anak bisa mereproduksi nilai itu dalam dirinya. Jadi I2MR itu ya, identifikasi, internalisasi, modeling, dan reproduksi. Kalau dalam pelajaran karakter biasanya ada soal-soal dan ada testing-testing latihannya. Nah, di kita ini memang pendidikan kita kadang-kadang terlalu mengandalkan konten. Disuruh aja ngapalin ini. Kata Al-Quran apa itu? Jagalah kebersihan itu apa namanya? Hadisnya? Apa? An-nadhafatu minal iman atau at-tuhru minal iman. Tetapi tidak pernah kita internalisasi. Jadi caranya gini nih, kalau ngajar kebersihan itu sebagian daripada iman. Identifikasi, ngobrol dulu sama anak, yaitu biarkan mereka memahami itu. Setelah itu internalisasi gimana? Sekarang nak, misalnya apa yang kamu pahami tentang nilai kebersihan, dia cerita. Sekarang kamu cari di mana tempat-tempat yang kotor. Nah, itu kan dia akan mencari modeling namanya. Oh, di masjid banyak yang kotor, berarti banyak yang buang sampah. Nah, kamu nggak boleh seperti itu. Nah, anak-anak sudah memodelkan kan. Kemudian baru setelah itu dia mereproduksi sikap. Nah, itu namanya proses I2MR tadi. Identifikasi, internalisasi, modeling, dan reproduksi. Satu anak yang kemudian dia bisa memahami itu, anak lain yang muncul, maka suatu saat masjid akan bersih. Tetapi yang terjadi, anak sudah paham itu, ketemu dengan yang lain, dia ikutan buang sampah juga. Karena prosesnya belum selesai secara sempurna. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya bahwa kita percepat, bahwa identifikasi tadi itu bisa dengan melihat film ya, bisa dengan ngobrol, ada juga dengan cara melihat gambar. Perhatikan. Gambar pertama kira-kira apa nilai yang kita bisa ambil dari sini? Nilai yang kita ambil dari sini, ini ada ini gempa Jepang atau di mana saya lupa ya. Ada seorang ibu meninggal tertimpa reruntuhan tanah longsor di Indonesia kan ya, dengan keadaan memeluk anaknya. Kira-kira nilai apa yang kita ambil di sini? Apa nilai kita ambil di sini? Seorang ibu itu akan selalu mencintai anaknya bahkan di detik-detik terakhir saat dia meninggal. Berarti ini adalah nilai kasih sayang. Lihat ayam ngurusin anaknya, bisa kita tafsirkan sebagai nilai? Bisa. Lihat seorang anak kecil punya sahabat kucing dan beberapa ekor burung, ini juga kita bisa belajar nilai. Nah, yang salah kaprah yang ini terakhir, kenapa saya kasih X? Dulu saya punya temen, dia itu lagi belajar, senang belajar agama. Kemudian dia lihat ada kodok, lagi gendong katanya, lagi gendong anaknya. Setelah saya cek, Pak, itu mah bukan anak gendong anaknya, tapi kata kawin namanya. Kodok kawin. Nah, kalau ini jangan diceritain anak level tinggi ini, Pak. Makanya saya kasih X ini. Jadi ketika tadabbur juga harus ada standarnya, harus paham. Jadi ini bukan kodok gendong anaknya, bukan, tapi kodok lagi kawin, Pak Ahmed ya.
Jangan salah tadabbur. Kalau ini ada nilainya, ada nilai-nilai. Kalau ini juga ada nilainya, cuman nilai dewasa. Oke. Sekarang contoh bagaimana praktek kita menginternalisasi nilai ya. Aduh. Contoh bagus ini Pak RW nge-share ini bagus videonya nih. Kalau dimasuk di situ kan mereka mengkritisi pemerintah yang tidak punya dana membangun jembatan gitu ya. Nah tapi kalau saya dari sisi dilihatnya dari sisi yang lain, ada seorang ayah menggendong anaknya melewati jembatan yang begitu ekstrim. Maksudnya apa? Bahwa seorang ayah itu dia akan berjuang, akan melakukan yang terbaik agar anaknya sampai pada tujuan. Nah nilainya di sini nih, tujuan anak memahami cinta seorang ayah. Cara identifikasinya diajak nonton anak-anaknya. Setelah itu orang tua internalisasi dengan menjelaskan perjuangan dan cinta seorang ayah. Ketiga, modeling. Dia disuruh mencari di sekitar kita siapa nih ayah-ayah, bapak-bapak yang hebat yang tiap hari mau gendong anaknya beli susu, beli makanan gitu kan, suka lihat dalam kesehariannya. Kemudian keempat, biarkan anak menyerap nilai itu dan kemudian dia suatu saat bisa mempraktekkan nilai menjadi seorang ayah yang baik. Bisa dipahami ya? Ini namanya proses I2MR tadi. Dengan berbicara suatu topik, berinteraksi dan lain sebagainya. Gak apa-apa Bu ya? Ada sedikit lambat sedikit, ada 4 video yang harus kita sama-sama kritisi. Kalau ada yang mau kerja gak apa-apa, silakan duluan. Nah sekarang saya akan membagi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, Pak Endar gak apa-apa, kelompok 3, ini kelompok 4. Kelompok 1 ketuanya Mama Tias ya. Yang kelompok 2 ketuanya Pak Hari. Ketiga Ustadz Endar gak apa-apa. Yang keempat ini Pak Ahmed untuk kelompoknya. Nah sekarang mau pergi ya? Mau pergi Bu? Oh iya, diganti sama sebelahnya ibu saya Pak Bu. Oh iya. Mau naik jembatan ya Pak? Ya. Umi Hanan gak apa-apa ya, ketua kelompoknya Umi Hanan ganti, gak apa-apa. Nah, kita perhatikan video yang pertama ya. Nah, nanti sama-sama kita kritisi ya. Sebelah sini Bu, supaya kelihatan Bu. Iya. Oh mau izin juga? Ya nanti siapa aja deh ketua kelompoknya. Mama Naya deh ganti. Terus siapa? Nah kita perhatikan caranya tadi ya. Kita tentukan dulu nilai yang bisa kita ambil. Caranya seperti apa? Yang satu identifikasi, kedua internalisasi, keempat modeling, 5 reproduksi ya. Ngomong aja, diskusi. Oke, video yang berikutnya. Ini mungkin pernah lihat ya. หนูอยากได้พ่อที่ดีกว่านี้ Aku ingin ayah yang lebih baik. พ่อที่ไม่เป็น Ayah ใบ้ yang tidak bisu. Wah, diledek ya, bisu tuli. Diledek, dibully sama teman-temannya. พ่อที่เหมือนคนอื่น Ayah yang seperti ayah yang lain. Wah, cerita. Gak bisa ngomong ya. Wah, diledek lagi, bisu, buta, tuli. พ่อที่ได้ยิน Ayah ใน yang สิ่งที่หนู bisa อยากบ mendengar อก seluruh harapan dan ketakutan. Ya, anak gaul ya dengan wah dimarahin sama ayahnya malam-malam gitu ya. พ่อที่พูด Ayah ได้ yang bisa bicara แล้ว dan ก็เข้าใจ bisa หนูได้ memahami aku. Ayahnya juga frustasi yang nggak bisa interaksi sama anaknya. Dia lebih memilih gaul sama temannya. Ya.
pergi sekolah sendiri, bahkan diam-diam ayahnya itu menyiapkan hadiah ulang tahun, ingin minta maaf. Tapi apa yang terjadi anaknya? Dia memilih untuk menyayat nadinya. Jangan lupaอะไรนะคะ Please, tolong anak saya punya duit, saya punya rumah, ambil semua. Tapi anak saya jangan biarkan dia mati. Ayo, ini cerita ya. Makan yang banyak biar tumbuh. Sedihnya Bapak Ibu, yang saya perhatikan iklan kayak gini itu justrunya banyaknya di Thailand. Di Indonesia mah iklan ecek-ecek semua gitu. Sedih saya lihat. Ya. Oke, gimana? Memananya bisa? Apa kira-kira nilai yang diangkat? Kalimat terakhir tadi Ibu ya. Tidak ada ayah yang sempurna, tetapi seorang ayah selalu mencintai dengan sempurna. Jadi identifikasi nilai itu sampaikan kepada anak kita, biarkan dia mencari model-modelnya, kemudian biarkan dia menyerap, mengcopy ya karakter-karakter. Ini ibu-ibunya yakin bisa ya Bu ya? Kurang lebih seperti itu. Kelompok 1 lewat sudah. Berikutnya, Pak Hari siap-siap. Nah ini mas saya kasih yang ekstrim, pelaku carok. Ini apa maksudnya pelaku carok? Pelaku carok Madura, Hasan Busri menangis setelah tewaskan 4 pendekar. Ia bahkan mengaku menyesal telah membunuh Mat Tanjar dan Mat Terdam saat carok. Ia berpesan pada keluarganya untuk mengalah dan menghindar karena khawatir mendapat serangan balik dari pihak korban carok Madura. Selama mendekam di penjara, Hasan merasa khawatir keluarganya mendapat serangan balasan dari pihak korban carok Madura. Hasan pun tak segan meminta maaf pada keluarga Mat Tanjar, Mat Terdam, Najehri dan Hafid. Hasan pun turut meminta maaf atas perbuatannya. Ia mengaku tak berniat membunuh. Hal tersebut terjadi karena faktor emosi sesaat. Sementara itu kakak Hasan dan Werdi, Abdul Rahman juga menyampaikan permohonan maaf atas tindakan 2 adiknya yang telah tewaskan 4 orang pendekar. Pelaku carok Madura. Kira-kira apa nilai yang kita ambil dari pelaku carok tadi? Kenapa Pak Yoga? Harga. Aduh, saya khawatir ini salah ngambil nilai. Habis ini semua orang yang berurusan dengan saya harus carok. Kira-kira nilai apa yang diambil Pak dari pesan-pesan yang disampaikan narator tadi? Minta maaf, terus apa lagi Pak? Ya. Ya. Nah, kata kuncinya justru betul tadi Pak Hari ya. Jadi ketika seorang itu meluapkan emosinya, kemudian bisa membunuh musuhnya, apa yang terjadi adalah penyesalan dan efeknya panjang. Berarti keluarganya dalam ancaman kan? Nah itu nilai. Berarti menyelesaikan suatu masalah dengan membunuh atau kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah. Sehingga seharusnya diserahkan kepada hukum. Nah itu yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak. Ada sebuah film bagus, judulnya adalah Fearless, Jet Li, Pak Ahmed, langsung referensiin cari ya.
Namanya Fearless dari Jet Li. Jadi dia itu adalah orang yang hebat. Dalam setiap sayembara pertandingan dia selalu mengalahkan musuh-musuhnya. Suatu saat musuhnya itu ada yang mati. Oh, dia tetap menjadi orang kuat, merasa hebat. Musuhnya balas dendam, siapa yang dibunuh? Bukan dirinya, tapi keluarga. Jadi setiap konflik, setiap masalah mestinya diselesaikan dengan jalur yang baik, bukan dengan kekerasan. Orang itu kalau sudah dendam tidak akan menyerang kita, anak kita, generasi kita. 2 film lagi ya, kalau sampai jam 8. Udah lagi sebentar ya. Kelompok sini silakan. Nah, ini simple ya. Nah, Bapak Ibu juga ini perlu kita praktekkan di lingkungan sekolah. Perhatikan sedikit aja ya. Nah, ada seorang anak yang lain bawa bekal, dia enggak. Sedih lihat ya. Nah, ini kejadian nih kita itu. Dia enggak bawa bekal sama sekali. Izin pura-pura ke toilet. Apa yang dia lakukan? Minum air keran. Sedih ya. Astagfirullah. Nah, habis itu dia duduk, kemudian buka alat makannya. Apa yang terjadi? Kok jadi berat katanya? Tiba-tiba dibuka ada anggur, kita lihat ya, ada anggur, ada roti sandwich, ada wortel. Siapa? Nah, ternyata dia diam-diam mengasih. Nah, pura-pura gitu ya. Pendar, gimana komentarnya? Bisa sih. Ini bukan bahasa Inggris, Pak, bukan bahasa Inggris. Bahasa apa itu ada kanan. Kalau Kanada bahasa Inggris ya, ini kayaknya Belgia atau apa gitu ya. Intinya gimana Pak intinya? Intinya kalau ada wadah kosong isi. Oh, beneran Pak? Oh. Waduh, mana yang dibongkar? Ini Pak, bentar, Pak Sep, bentar. Biar masa lalunya kebongkar. Berarti yang dibagi ya. Ini saya penasaran nih, yang ngasih apa yang dikasih? Ya ini kembali lagi Allah itu menciptakan segala sesuatu itu tidak ada yang kebetulan. Ini pasti ada hikmahnya, dan ini memang bukan kebetulan. Allah sudah merencanakan. Saya kebagian video yang memang yang saya alami dulu dari yang nangis ya. Jadi memang saya sering cerita ke anak saya, kadang cerita ke istri saya. Jadi memang dulu bapakmu ini, suamimu ini memang bukan orang yang punya di keluarga ada 5 anak, saya anak terakhir, dan memang ini persis banget seperti apa ya. Jadi teman-teman saya jajan, saya enggak jajan, itu memang Allahu Akbar, ini persis. Tapi ya hikmah yang diambil memang ya kebetulan tetap teman-teman, dan ini juga saya alami dari beberapa teman-teman saya. Akhirnya juga melihat saya nggak jajan, ya, dia ngasih. Kadang-kadang ini saya ceritakan kepada anak saya ini persis. Kadang satu gorengan itu, bakwan itu saya dibagi separuh, dibagi ke teman-teman saya. Dan ini yang saya ingat betul bahwa perjuangan perjuangan orang tua itu memang luar biasa. Jadi kalau maaf, ini memang pas banget. Allah. Jadi memang ini kebetulan dari teman-teman lihat sekitarnya ini, mungkin teman-teman yang masih kecil ini, nilai yang sangat luar biasa yang bisa diambil, bahwa kepedulian kepada teman, kepedulian kepada sesama, tidak membuli. Ini kebalikan dari yang tadi, yang orang tuanya buta tadi ya. Ini justru dari kepedulian dari teman-temannya yang sangat peduli dengan teman yang tidak punya. Ini mungkin salah satu yang yang mungkin kita bisa ambil nilai. Itu mungkin sedikit dari saya. Ada itu makan. Baik.
Ini semakin spesifik. Tidak boleh sebutkan Pak. Saya lanjut di rumah kalau. Ya ini oke ya. Satu lagi video terakhir ya. Oke, nanti Pak Ahmed siap-siap ya. Nah, kalau tentang masalah jajan itu ya sebetulnya saya juga ngalamin hal yang sama dengan Pak Endar ya. Cuman waktu itu yang paling saya kental itu SMP. Kalau SMP itu kan sekelas itu kebetulan saya agak sedikit lebih dalam bahasa Inggris ya. Jadi anak-anak itu kalau pelajaran bahasa Inggris selalu ke saya. Masalahnya sama Pak, nggak pernah dikasih uang jajan. Nah, biasanya teman saya yang kalau ulangan dikasih contekan itu waktu istirahat ngasih makan, ngasih jajan. Saya kasih contekan, tapi dia habis istirahat ngajak saya ke warung. Jadi intinya Allah memberikan rezeki. Terakhir, Pak Ahmed, silakan Bapak Ibu kita cerna nilai berikutnya ya. Ini sering terjadi di kita, anak-anak tolong perhatikan ya, ini penting. Ini ada kaitannya dengan kehilangan jam kemarin ya. Ini mirip-mirip ya. Coba. Pak Ahmed, silakan. Kisah ini aku ambil dari pengalaman aku sendiri. Saat itu, aku yang sangat membutuhkan uang, tak sengaja menjatuhkannya. Padahal hingga dia aku tersadar. Bukan uang dia ya. Ini kejadian awalnya. Aku Dia lagi telah ngobrol sama mempunyai teman niatan buruk perempuan ya. untuk mengambil uang milik temanku sendiri. Ada uang perempuan itu ketinggalan. Diam-diam dia ambil. Dia masukin. Harapannya ternyata di perjalanan pesan dari kisah ini uangnya itu jatuh kepada sesama. Tapi ada seorang teman yang baik mengambil uangnya dan kemudian tersadar. Berarti itu bukan uang saya juga harus mengembalikannya. Nah ini masalah besar di kita. Ayo sekarang kita dengar dulu Pak Ahmed cerita. Gimana Pak Ahmed cerita dari tadi? menyentuh uang. Menyentuh duit. Silakan dieksplor ceritanya gimana. Ini soalnya masalah berat ya, karena ini penyakit bangsa. Kalau kita kehilangan HP di kereta nggak balik lagi kan? Gimana Pak? Coba diceritakan Pak pengalaman. Gimana Pak tadi menyentuh apa? Kejujuran ya. Kalau memang bukan hak kita, ya, nah, kebutuhan terus terpaksa diambil, tapi akhirnya ada bagian lain yang mengingatkan bahwa bukan hak harus dikembalikan. Wih, mantap penjelasannya ya. Nah, sekarang satu pertanyaan saya lagi Pak Ahmed. Satu lagi pertanyaan saya. Mengapa justru secara umum kalau di Indonesia, kalau kita ketinggalan HP di kereta api, itu nggak pernah balik lagi. Tapi kalau di Jepang ada orang Indonesia, ketinggalan HP di Jepang nih. Dia udah pulang ke Indonesia, ada yang ngirimin HP-nya ke Indonesia. Mengapa Pak bisa terjadi? Itu yang membuat Jepang menang. Oh itu alasan karena jujur. Bagus. Lu tangan lagi deh. Analisisnya mendalam. Jadi Pak Ahmed itu analisis tajam langsung ke 4-1 ya. Ibu-ibu bingung 4-1 apa? Itu skor terakhir ketika Indonesia dikalahkan Jepang Bapak Ibu di Piala Asia. Nah itu, jadi kita itu gagal dalam menginternalisasi nilai-nilai hak orang lain. Kemarin ada orang ketinggalan jam di sini Bapak Ibu ya. Kita lacak pakai CCTV nggak ada, nggak ketahuan siapa yang ngambil. Tapi jam itu nggak pernah kembali, berarti dia tidak sadar kalau itu adalah
hak orang lain. Dan itu kita dalam hal itu aja gagal, Bapak Ibu, bayangkan, sedih ya. Dalam menghargai hak orang lain kita gagal menyerap nilai itu. Oleh karena itu keluarga kita jangan ada yang seperti itu. Baik Bapak Ibu, sudah 6:30 ini pengajian terlama, mohon maaf. Jadi intinya mari kita latih diri kita dan keluarga kita untuk menyerap nilai-nilai, mempraktikkan nilai-nilai dengan cara adalah kalau dengan anak sering-sering berinteraksi, berkomunikasi. Nah, kebiasaan buruk kita itu berinteraksi dengan anak kalau apa? Kalau lagi kesel aja, kalau lagi marah aja. Nah, ini yang paling bahaya. Padahal memberikan nasihat yang paling baik adalah ketika kita lagi senang, ketika kita lagi bahagia. Kalau lagi ngambek, yang nyampainya bukan nasihatnya, keselnya, emosinya, gitu ya, itu berbahaya. Demikian, mohon maaf Pak Sidik ya, terlalu panjang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.